Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorina Jiretno dalam program kita di sore hari ini, program ngobrol virtual spesial Imlek. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan Vio akan ditemani oleh 3 narasumber yang tentunya sudah hadir juga bersama kita di studio Tribun Timur dan akan membicarakan mengenai prosesi arak-arakan dewa untuk kebersamaan dalam keberagaman. Dan perlu diketahui oleh Tribuners bahwa setiap tahunnya dalam prosesi atau mungkin rangkaian Hari Raya Imlek pastinya yang menjadi pertanyaan besar apakah ada prosesi arak-arakan dewa dan sebagainya. Nah, kali ini di tahun 2025 ada informasi terbaru dan juga kabar gembira bahwa akan diadakan juga arak-arakan dewa di tahun 2025. Sudah bersama kita yang akan menjadi penyelenggara dari kegiatan besar di Festival Imlek 2025. Dan langsung saja izinkan saya menyapa narasumber kita di sore hari ini. Ada Ko Henry Sumitomo selaku Ketua DPD Walubi Perwakilan Umat Buddha Indonesia Sulawesi Selatan dan juga ada Ko Pandita Roy Ruslim SPDB selaku Ketua Panitia Festival Cap Gome Imlek 2576 Kota Makassar dan juga ada Ko Erdi Wijaya SHMM CTA CMA selaku Ketua DPD KCBI atau Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Sulawesi Selatan. Izinkan saya langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Koko, Nama Budaya. Nama Budaya dan juga mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita. Dimulai dari Ko Roy, mungkin boleh silakan kok. Ya, selamat sore Nama Budaya. Saat ini kita berada di studio Tribun Timur untuk memberikan satu keterangan lengkap mengenai Cap Gome nanti. Oke. Untuk rangkaian Cap Gome di tahun 2025 yang tentunya sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Kota Makassar. Oke, juga Ko Henry mungkin boleh menyapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita. Silakan. Selamat sore Tribuners. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menyaksikan perayaan Cap Gome 2025. Oke. Iya. Tak lupa juga Ko Erdi mungkin boleh menyapa Tribuners dulu. Silahkan Ko Erdi. Nama Budaya. Para Tribuners semua, kami berada di sini untuk memberikan penjelasan kegiatan yang akan berlangsung yaitu arak-arakan para dewa dan budaya dan Festival Pesta Rakyat Sau-Sau di tanggal 2 dan tanggal 12 Februari 2025. Oke. Terima kasih Koko sekalian sudah menyempatkan waktu. Pastinya di tengah kesibukan nih, mau berbagi lebih lengkap lagi tadi seperti dikatakan Ko Roy juga Ko Henry dan Ko Erdi bahwa ada satu gelaran. Tadi mungkin diperjelas juga oleh Ko Erdi bahwa bukan hanya kegiatan atau prosesi kebudayaan saja, tapi ada juga pesta rakyat Chow-Chow ya. Oke. Lantas mungkin untuk mengawali perbincangan kita, pastinya kan seperti yang Vio sampaikan setiap tahunnya itu dirindukan oleh bukan hanya masyarakat Tionghoa, tapi bahkan mungkin masyarakat di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan. Nah, boleh disampaikan mungkin terlebih dahulu latar belakang atau mungkin motivasinya hingga acara Cap Gome ini akan menghadirkan lagi arak-arakan dewa, seperti apa latar belakangnya Koko? Dari Ketua Panitia dulu nih, silakan. Terima kasih banyak ya. Jadi kami sungguh senang ya, bahagia bisa diundang ke Studio Tribun untuk memberikan penjelasan ya kepada khairat tentu di Kota Makassar ini. Nah, sehingga mereka tidak akan ketinggalan berita ya, hal-hal yang betul-betul sangat mereka nantikan, acara yang begitu spektakuler gitu ya. Nah, jadi melatar belakangnya daripada acara kita untuk mengadakan arak-arakan dewa dalam rangka Cap Gome nanti yang akan dilaksanakan tanggal 2 Februari nantinya, itu di hari Minggu. Dan kita juga memilih hari Minggu dengan pertimbangan yang sangat matang karena kita harapkan tanggal 2 itu libur ya, hari Minggu. Dan tentu baik orang kantoran, pekerja dan sebagainya itu mereka bisa datang ya, mereka bisa saksikan langsung baik jadi peserta maupun jadi penonton. Nah, dan kita tahu bahwa bukan hanya dari Kota Makassar saja masyarakatnya menyambut gembira, begitu senang, bahagia bisa nonton langsung, lihat live begitu. Tapi dari daerah-daerah itu banyak yang pingin hadir ya, dan itu bukan hanya dari Buddhis saja ya, dari golongan Tionghoa, banyak dari non-Buddhis, bahkan bukan dari orang Tionghoa sendiri yang pingin nonton. Dan bahkan lagi yang sungguh mengembirakan ya, yang di luar dugaan kita bahwa kalau itu banyak, misalnya kita dari wihara nih ya, Girinaga kan membuka
kesempatan menjadi peserta mengangkat kio itu banyak dari umat Muslim gitu yang menawarkan gitu, menanyakan kepada kami, apakah saya bisa ikut? Saya ini bukan Buddhis ya, saya ini Muslim, bisa nggak? Kami welcome, silakan. Dan saya senang sekali, saya keluarga mau gitu, satu keluarga mau, saya silakan, sepanjang bapak dan keluarga tidak keberatan, silakan. Saya pingin mau gitu, dan bukan hanya satu ya, satu keluarga banyak gitu. Nah jadi sungguh mengembirakan ya, benar-benar suatu budaya yang melintasi segala usia, segala golongan masyarakat ya dan sebagainya. Kemudian ya melatar belakangi juga karena sudah 11 tahun terakhir kita belum pernah mengadakan, baru kali ini kita mengadakan suatu ararakan yang terbesar karena dulunya hanya 5 wihara kelenteng yang ikut, kali ini ada 12 kelenteng wihara dan organisasi-organisasi Buddhis itu hampir 20 ya yang mengikutinya, yang ikut daripada sebagai peserta. Kemudian dari segi jumlah peserta itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6.000 orang gitu ya. Jadi ini luar biasa, juga diikuti dari peserta dari Bagan Si Api-Api itu cukup banyak, ada puluhan orang yang cukup ramai. Kemudian ada dari Jakarta, juga dari Parepare ya. Mereka sangat antusias sekali datang bersama suhu-suhunya untuk meramaikan kegiatan ararakan dewa ini. Gitu. Oke, jadi langsung disampaikan oleh Ko Roy bahwa bukan hanya animonya dari masyarakat Buddhis saja ya, atau umat-umat Buddhis saja, tapi bahkan masyarakat di Kota Makassar begitu antusias, bahkan bukan Buddhis atau non Buddhis juga begitu semangat antusiasnya untuk kegiatan ini. Lantas mungkin kalau dari Ko Henry sendiri dengan beragamnya umat Buddhis atau juga mungkin untuk mempersatukan seperti dengan titel organisasi Persatuan Umat Buddhis di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri, melihat mungkin bagaimana umat Buddhis bisa bersatu dengan adanya agenda besar ini, peran Walubi sebenarnya seperti apa kok? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengadakan acara ararakan Dewa-Dewi dan Budaya pada tahun 2025. Jadi ini kegiatan seperti dibilang Pak Roy itu sudah 11 tahun belum pernah terrealisasi. Jadi tahun ini kita realisasikan dan diikuti oleh banyak kelenteng vihara dari dalam Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Takalar, dan juga ada dari Jakarta, teman-teman Jakarta. Jadi mungkin seperti Pak Roy sudah itu. Jadi tadi lebih ditambahkan lagi bahwa bukan hanya di Kota Makassar, tapi bahkan Kota Parepare, Kabupaten Takalar, bahkan juga masyarakat yang ada di Jakarta juga ikut serta nanti di acara arak-arakan ini. Oke, terima kasih Ko Erdi. Kalau Ko Erdi sendiri mungkin perwakilan dari KCBI ya, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Sulawesi Selatan ini, peran-peran terbesarnya itu dalam kegiatan ini seperti apa kok? Ya, makasih. Jadi yang pertama mungkin kita jelaskan dulu bahwa KCB itu adalah anak organisasi dari Walubi. Jadi di dalam itu mungkin kan dari singkatannya jelas ya, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. Nah, peran kami di sini itu adalah mendukung dan menyokong DPD Walubi Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaannya pada kegiatan ini. Dan memang kalau saya mau tambahkan tadi sedikit bahwa latar belakangnya sebenarnya sesuai dengan temanya ya. Tadi Pak Ko Roy sudah sampaikan kenapa bisa kami membuka ruang untuk ikut sebagai peserta, baik itu orang Tionghoa, orang Tionghoa kan pasti ya, tapi yang bukan Tionghoa atau non Buddhis. Karena memang sesuai temanya adalah kebersamaan dalam keberagaman. Itu yang sangat ingin ditonjolkan. Dan kenapa jadi ini akan menjadi yang terbesar? Terus terang untuk mengadakan kegiatan ararakan ini tidak mudah. Jadi itu harus ritual terlebih dahulu. Mereka melakukan upacara, meminta izin dari para dewa. Kalau dewanya nggak mau, walaupun kita mau nggak akan terlaksana gitu. Nah, kali ini 12 semua oke gitu. Dan ini tidak pernah terjadi dan mungkin sulit terjadi di tahun akan datang. Di tahun akan datang ya, itu mungkin sulit terjadi. Jadi memang kali ini
momennya ini adalah momen terbaik di tahun 2025 ini. Oke. Di Kota Makassar. Oke. Mungkin dari statement terakhir Ko Erdi ini menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners. Jadi mungkin boleh disampaikan alurnya terlebih dahulu. Apakah mungkin dari 12 kelenteng juga wihara yang ikut serta nantinya itu ada pertanyaan dulu kah kepada para dewa atau seperti apa? Tadi dari penjelasannya Ko Erdi ini sepertinya membingungkan ya bagi umat awam mungkin Oke, terima kasih. Jadi begini, ketika dewa itu akan diangkat arah keluar, itu harus izin dulu. Tidak bisa serta-merta kita, oke deh, angkat bikin. Nah, kalau dewanya tidak mengizinkan, itu tidak bisa terjadi. Tidak boleh. Walaupun kita manusia mau, tapi kalau dewanya tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Tidak bisa. Nah, ini kali terjadi 12 semua bisa. Nah, makanya itu kenapa yang dulu-dulu mungkin juga ya, yang dulu-dulu itu hanya 5, 4, karena kelenteng mungkin si kelenteng A, dewanya nggak setuju. Jadi tidak akan bisa keluar lah gitu. Itu bukan tidak akan bisa, pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Nah, kali ini kenapa momen ini luar biasa? Karena 12 setuju. 12-nya semua. Untuk keluar, ya. Kemudian dari arah-arah ini juga karena kan memang fokus DPD Walubi Provinsi itu adalah kebersamaan. Maka kita juga kan tetap ada budaya. Jadi tetap ada budaya lokal tetap ikut juga di dalamnya. Bahkan barisan organisasi non Buddhis seperti NU Muhammadiyah ikut juga dari Hindu juga Pak Roy. Itu juga ikut. Jadi kita betul-betul yang kita ingin harapkan itu adalah kebersamaan ini, kan katanya Kota Makassar kota paling bahagia, salah satu kota paling bahagia di dunia lagi, bukan di Indonesia. Dapat predikat, nah kebahagiaan itu nggak mungkin kita dapat kalau kita tidak ada kebersamaan, meskipun kita berbeda-beda. Paham, sudah dapat benang merahnya karena Makassar dijuluki atau mendapat predikat sebagai kota paling bahagia sedunia, Jadi ada kegiatan ini juga sama-samalah merangkul semua elemen yang terlibat di dalamnya, gitu. Oke, terima kasih Ko Erdi. Lantas mungkin Ko Roy mohon izin boleh ditambahkan mungkin dari penjelasan Ko Erdi bahwa tadi disampaikan ada juga organisasi NU, Muhammadiyah dan sebagainya juga yang akan terlibat. Disebutkan juga kok apa saja wihara-wihara atau kelenteng mungkin setia yang ikut serta dalam agenda besar nanti ini. Iya, jadi yang seperti yang dijelaskan tadi sama Ko Henry sama Ko Erdi jadi semua menggerakkan Jadi DPD Walubi mendapat kepercayaan dari Pemda Kota Madia dari Makassar memberikan kepercayaan kepada Walubi untuk menyelenggarakan kegiatan event yang begitu besar. Nah, tentu kita bahagia mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengadakan kegiatan yang bersifat tradisi budaya China gitu. Jadi kita kemudian mengundang wihara-wihara kelenteng yang dibawa oleh Walubi dan mereka semua menyambut gembira. Nah, kemudian mereka kembali ke wihara masing-masing, kemudian mereka menanyakan kepada dewanya dan tadi seperti Saudara Erdi mengatakan bahwa semua wihara-wihara kelenteng yang menanyakan dia punya dewa itu semua poe itu maksudnya setuju mau keluar gitu. Jadi yang kita sambut gembira gitu. Nah, kemudian dalam prosesinya tentu yang tadi disampaikan bahwa kita ini harus ada kebersamaan untuk menciptakan suatu kebahagiaan. Nah, jadi selain nantinya jadi ada beberapa wihara kelenteng yang sudah memastikan dan sudah persiapannya sudah hampir 100%, mulai dari kelenteng Kuangkong kelenteng Siama, kemudian dari wihara Dharma Agung, kemudian dari Trisakti, kemudian ada wihara Girinaga, kemudian ada dari Sinangkong kemudian ada dari Takalar Cilikong ada juga dari Parepare, Kuangkong Parepare gitu. Jadi semua mereka sangat antusias dan persiapannya mereka saat ini sudah hampir 100% semua. Bahkan ada beberapa yang mereka sudah menutup peserta gitu karena sudah mencapai sampai 1.000 gitu. Target 1.000 sudah lebih 1.000 gitu, terpaksa kita harus tutup begitu. Jadi begitu antusiasnya luar biasanya sambutan dari masyarakat warga Makassar gitu. Dan pendaftarannya ini secara gratis.
ada gratis, ada juga yang Pergantian. Ya, jadi maksudnya yang bisa saya highlight di sini adalah ketika ada pendaftaran yang mungkin memungut biaya dan juga gratis, itu sama-sama antusias besar dari masyarakat itu. Iya. Bahkan rela mungkin membayar berapapun Iya, untuk ikut serta benar, dalam kegiatan betul, ini. betul. Oke. Ya, tadi mungkin juga kita mendapat insight baru nih Tribuners tadi dari salah satu pertanyaan saya adalah proses untuk meminta izin. Tadi disampaikan oleh Koroy bahwa ada proses yang kemudian disebut POE, POE, ya, ya. Pak POE mungkin ya, Iya, untuk bisa diketahui juga oleh Tribuners bahwa itulah jawaban Iya. dari para dewa. Iya, Oke, terima kasih Koroy. Iya. Kalau dari Ko Henry sendiri, mungkin kalau tujuan besar dari agenda ini selain mungkin adanya keberagaman yang perlu disatukan, tapi secara umum ya, tujuan terbesar dari adanya arak-arakan dewa ini seperti apa? Ya, sebagian untuk ini budaya tradisi kita mesti diingatkan kembali bahwa ini tradisi harus jalan. Nah, dan ini juga kami ketemu dengan PJ Gubernur, beliau juga sangat gembira. Jadi ini bisa menunjang pariwisata Kota Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Jadi mungkin dengan adanya acara ini bisa menarik wisatawan lokal, ya minimal itu. Jadi beliau malah mengatakan bisa jadikan agenda provinsi. Oh gitu. Nah, jadi karena tujuan ini termasuk tidak gampang seperti yang tadi Pak Roy dengan Pak Erdi itu mesti popoi, dan itu tidak serta merta. Nah, Belum jadi tentu semua dewa setuju belum gitu tentu. ya. Andai kan pun setuju, jumlahnya tidak mungkin sebanyak ini. Jadi masih banyak, memang ini banyak faktor semua alam semesta yang merestui, ya. Mendukung. Yang alam semesta mendukung. Paham. Ya, itu. Iya, jadi mungkin yang perlu di-highlight buat Tribuners ketahui bahwa di perayaan sebelum-sebelumnya itu hanya ada beberapa kelenteng atau mungkin beberapa wihara cetia yang ikut serta. Nah, kali ini memang dikatakan terbesar karena memang para dewa dari masing-masing wihara cetia dan kelenteng itu sama-sama setuju untuk bisa keluar merayakan Cap Gome di tahun 2025 ini. Ya, mungkin kalau untuk lebih memeriahkan lagi kepada Tribuners yang baru mengetahui informasi ini, boleh disampaikan kok RD mungkin terkait agendanya atau mungkin ada berapa UMKM yang ikut serta. Itu kan pastinya sudah diketahui dan juga ada datanya nih. Oh ya, terima kasih. Jadi kan ini ada dua. Tanggal 2 Februari itu arak-arakan dewa dan budaya. Itu di sana tidak ada UMKM. Oke, siap. Tidak ada ini tenda karena memang Fokus gitu ya. fokusnya itu ke sana. Kedua pasti terganggu lah kalau ini. Nah, Cap Gome itu tanggal 12 Februari. Baik ya. Jadi 15 hari setelah Imlek. Itulah Cap Gome yang sebenar-benarnya. Nah, pada saat itu diadakan pesta rakyat. Mungkin orang masih kurang familiar, so-so, tapi walaupun kurang familiar, tapi inilah yang kita ingin perlihatkan bahwa pada saat itu adalah puncaknya Cap Gome. Jadi diperkirakan sekitar 175 Korea, 175 UMKM yang telah menyatakan bergabung untuk melakukan penjualan, meramaikan pada hari itu. Itu kita berharap itu dalam jangka waktu yang cuma mungkin 6 jam, kita mencapai perputaran uang mungkin bisa miliar. Itu yang sangat kami harapkan. Dan ya tidak mendahului tapi harusnya terjadi. Baik. Gitu, seperti itu. Jadi itu di Pesta Raya Soso itu kita berbagi kebahagiaan, pada saat puncak Cap Gome itu kita berbagi kebahagiaan. Tetapi kita juga berharap bahwa ada perputaran uang yang menunjang perekonomian di tengah mungkin kondisi sekarang yang agak-agak kurang bagus perekonomiannya. Kemudian nanti mungkin yang lebih detail Korea yang tahu itu di panggung acara Korea, itu akan disiapkan acara hiburan untuk rakyat dan sebagainya. Tapi itu lebih terperinci Korea yang tahu selaku ketua panitia. Jadi paling tidak adalah bagaimana bukan hanya kebersamaan yang diciptakan, tapi juga peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Makanya hadirlah 175 UMKM. Baik, UMKM. Dan tentunya ini adalah udara segar bagi masyarakat, khususnya mungkin mereka yang meniti di bidang ekonomi. Langsung saja mungkin Koroy ditambahkan untuk rangkaian acaranya dilengkapi oleh kegiatan apa saja?
Jadi tadi udah disampaikan sama Saudara Erdi ya. Jadi acara ini ada 2 event besar ya, yang biasanya memang hanya mungkin pesta rakyatnya aja setiap tahun. Jadi tahun ini cukup menggembirakan lah ya, warga Makassar mendapat hiburan segar gitu. Jadi tanggal 2 dan tanggal 12 di Februari. Nah, tanggal 12 itu kita ada bangun panggung utama, panggung besar. Itu nanti akan diisi bintang tamu dari Jakarta maupun juga dari lokal gitu ya. Untuk semuanya adalah kita total untuk menghibur warga masyarakat gitu, warga Makassar gitu. Nah, jadi selain itu juga ada hadiah-hadiah, door prize dan sebagainya. Ada tarian-tarian ya, baik yang lokal maupun apa yang bersifat daerah gitu, 4 etnis maupun yang Mandarin punya gitu ya. Kemudian juga ada 4 panggung gembira yang kita tempatkan supaya masa penonton tidak terlalu terpusat di satu tempat, jadi kita akan pecah karena berhubung ada 175 UMKM yang akan mengisi. Kemudian ada juga stand-stand yang mengisi sebelah kanan itu sponsor-sponsor yang cukup menggembirakan, dan tentunya mereka juga akan memberikan hiburan segar buat warga masyarakat yang hadir saat itu, berupa memberikan door prize dan sebagainya, games gitu ya. Kemudian nanti dari UMKM itu ada makanan, minuman dan lain sebagainya. Pokoknya semua memberikan suatu fresh gitu ya, hiburan yang yang menyegarkan lah, yang membahagiakan selama satu malam itu kepada warga masyarakat. Dan kemudian juga ada barongsai ya, ada barongsai, atraksi barongsai baik yang di atas pilar maupun juga mereka atraksi dengan tradisional gitu ya, memakai meja dan sebagainya. Pokoknya mungkin mereka bisa hanya nonton itu secara free, itu mungkin di Imlek aja gitu. Mereka tinggal datang nonton live gitu ya. Dan masih banyak lagi lah ya yang bisa disaksikan saat nanti di tanggal 12 Februari. 12 Februari. Ya, jadi kita harapkan warga masyarakat ya yang ada di Kota Makassar, di Sulsel ya gitu, bisa datang ke Makassar tanggal 2 dan tanggal 12 ya. Jadi tanggal 2 juga kita ada kendaraan hias ya. Dari wihara, di mana nanti wihara akan mengambil tema tahun ini, tahun Imlek nanti adalah Sio Ular. Dan nanti akan ditampilkan kurang lebih sekitar 150 anak remaja yang menari secara kolosal gitu. Dan itu sungguh luar biasa, mereka akan menampilkan sepanjang jalan yang akan dilalui nanti gitu. Rutenya. Boleh disampaikan rutenya di mana saja dan dimulai pukul berapa nih kok? Iya, jadi rutenya itu adalah jalan Star, mulai dari Sulawesi, masuk Sangir, masuk Irian, kemudian masuk Ahmad Yani, kemudian masuk ke Sulawesi, finish ya mereka bubar gitu ya. Dan dimulainya ya kurang sekitar jam 1 siang ya, kita dengan pertimbangan rekan kita umat muslim kita mau sholat, kemudian kita tunggu makan siang ya, karena mereka angkat kio, siapa tahu mereka kurang makan bisa pingsan gitu. Jadi diharapkan mereka makan siang dulu ya, boleh jalan gitu gitu ya. Oke. Tapi hingga saat ini terhitung tinggal berapa hari lagi untuk tanggal 2 nih ya. Tentunya makin deg-degan, makin banyak mungkin kekhawatiran yang muncul nih, apalagi setelah 11 tahun baru diselenggarakan lagi. Tantangan terbesar dari masing-masing narasumber kita nih, apalagi selaku ketua panitia, kemudian perwakilan dari Walubi, dari KCBI sendiri, adakah tantangan-tantangan tersendiri yang muncul mengingat waktu semakin dekat kok? Iya. Wah, banyak ya tantangannya. Wah, stres ini. Makanya ini saya sakit ya, flu gitu. Sampai harus ke dokter, suntik vitamin lagi karena nggak cukup obat lagi. Yang dikonsumsi ini benar ini. Aduh, stres di pikiran, stres di banyak sekali lah. Pokoknya itu cuaca mungkin cuaca gitu ya, cuaca. Jadi dari segi persiapan ya, waktu putuskan mau untuk terima dari pemerintah kota itu range waktunya nggak panjang ya, hanya berapa bulan gitu. Nah, seharusnya kan kalau bisa 6 bulan atau 1 tahun, tapi karena antusiasme kami senang sekali mendapatkan kepercayaan dan diberikan semangat berupa penunjukan kepada DPD Walubi, kita usahakan bisa laksanakan event ini gitu. Nah, jadi ya persiapan karena waktu yang mepet gitu ya. Jadi seperti misalnya mulai dari pertemuan-pertemuan, minta persetujuan dari para dewa dan sebagainya, itu biasanya juga tidak mudah gitu ya. Harus cari hari baik, kemudian pengurusnya harus kumpul bersama ya, kemudian mereka papoe begitu ya. Jadi ada upacaranya begitu.
tidak langsung oh ya besok ya kita poin nggak. Mereka cari waktu biasanya cuy biasanya tanggal 1.15, kemudian mereka bertanya sama dewanya. Kemudian dari segi dana ya itu juga sebagai peluru yang harus punya gitu. Jadi kalau kita keluar ya seperti misalnya seragamnya aja gitu. Seragam ditanggung oleh wihara atau kelenteng, mulai dari topi, seragam, training gitu ya, handuk, sabuk gitu, makanan itu gratis semua kita kasih free gitu ya. Kalau dari ada beberapa wihara kasih free gitu. Jadi itu aja satu orang kenanya sudah hampir 200.000 kali 1.000 itu sudah berapa gitu ya. Belum perlengkapan yang lain gitu loh. Yang misalnya kionya itu ratusan ribu, ratusan juta, satu biji itu ratusan juta. Nah kalau 3 kio yang keluar itu sudah kali berapa? Ya kali 3 sudah hampir 500 juta gitu. Jadi satu wihara kalau dia fokus itu hampir 1 M gitu loh. Gitu. Jadi dari waktu terus dari segi dana finansial itu benar itu membuat kita biasanya stres gitu loh gitu. Ya. Tapi untung lah ya semua mungkin para dewa, para Buddha ya itu melindungi alam semesta, melindungi ya lancar-lancar aja lah gitu. Wah, yang paling penting adalah jaga kesehatan ya. Yeah. Kalau dari Ko Roy kayaknya unek-uneknya udah keluar semua. Kalau dari Ko Henry sendiri, mungkin apakah ini dari Walubi sendiri tantangannya dengan pemerintah kota kah atau seperti apa? Ya, kami berterima kasih pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga dan Forkopimda sangat mendukung kegiatan kami. Dan Pak Wali juga sangat senang dengan kita bisa adakan ini. Mungkin ke depan bisa berulang lagi. Harapannya seperti Harapan bulan kita bisa kerjakan lagi. Ya, itu harapan beliau. Jadi dari Ko Henry sendiri nggak ada tantangan nih? Semua hidup pasti ada tantangan. Siap. Jadi kita prinsipnya sekarang kita ikut mereka air mengalir aja tuh. Tenang saja, jadi ikuti. Semua pasti ada jalan keluarnya. Iya, tadi mungkin seperti Ko Roy bilang universe atau alam semesta itu sudah membantu ya. Karena ini suatu kegiatan yang tentunya energinya begitu besar yang mau disalurkan kepada masyarakat. Terima kasih kok. Kalau Ko Edi sendiri dari keluarga Cendekiawan Budi sendiri ada tantangan untuk menyongsong kegiatan besar ini? Sebenarnya tantangannya sama dengan yang disampaikan Ko Roy. Tapi kita tambahkan satu mungkin dari sisi pengamanan juga pada hari H. Kalau di Ararakan itu kan sekitar 5.000 sampai 6.000 Ko Roy. Peserta itu ya, bukan penonton. Target kita penonton kali 10. Iya. Nah ini begitu padatnya berarti ya? Ya, ini peserta ya 5.000 6.000 ini bukan penonton, peserta yang jalan. Girinaga aja 1.000 lebih Ko Roy. 1.000 lebih. Ya. Nah itu baru satu wihara. Iya. Itu. Jadi wihara yang kecil-kecil aja rata-rata 200-an. Ya. Iya. Yang di daerah Sulawesi kayak Kuangkong Sema itu ya mungkin 700-800an juga Pak Hendri. Ya. Nah, jadi yang ikut saja ini 5.000 penonton kali 5 kali 10 dong. 50.000 mengamankan ke kondisi ini tuh itu tantangan yang luar biasa juga pada hari hanya itu. Benar. Dan kita ya syukur ya seperti yang Ko Henry bilang bahwa kepolisian dan pihak Satpol dan pihak ini selalu siap mensupport kami semua dari pemerintah kota itu memang supportnya luar biasa juga. Karena tidak kalau kami yang mengamankan kan panitia siapa ini pasti kan itu seperti itu. Jadi kalau saya selain yang apa Ko Roy sampaikan itu tadi ya pengamanannya nanti pada hari H itu sangat menguras. Mengkhawatirkan mungkin ya. Ya, menguras lah pasti. Khawatir pastilah kan kita semuanya harus kita persiapkan. Oke. Gitu. Tapi paling tidak sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oh ya sudah. Ya sudah audiensi mungkin Sudah audiensi juga dengan pihak terkait dan sudah dilakukan juga termasuk rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan dan Kapolrestabes. Kapolrestabes. Ya, jadi memang itu luar biasa. Ararakannya luar biasa karena menguasai ruas jalan 4. Nanti pada saat Pesta Rakyat Solo itu kan sebenarnya cuma satu lokasi, Sulawesi. Tapi membantu manusia ini semua dari semua arah ini. Gitu kan. Makanya seperti yang disampaikan oleh Ko Roy tadi bahwa untuk memecah itu supaya kan di panggung utama semua pasti mau panggung utama lah. Tapi kan akan ada yang kecewa bahwa terlalu jauh, terlalu apa. Dibuatlah mini stage itu Ko Roy. Nah, dibuatlah mini stage 4 mini stage itu seperti itu dengan harapan terpecah. Jangan sampai ada yang kecewa pulang kecewa dengan bahwa saya nggak bisa lihat, saya nggak dapat apa-apa nih gitu.
Satu saya tambahkan di Soso juga itu dari apa namanya segi kesehatan ya pihak Rumah Sakit Grestelin itu menyediakan layanan pemeriksaan darah gratis. Nanti di tanggal 12. Tanggal 12. Oh, oke. Tes darah, kolesterol dan gula gratis. Itu di pukul berapa kok? Mungkin supaya Tribuners juga bisa Dia datang juga mulai bersama keluarga. Berarti pukul 18 Korea. Ya, pukul Iya, 18, pukul jam 18 6. mulai. Jadi ada tes tensi, tes apa gratis, terus menyediakan juga untuk suntik vitamin C tapi voucher ya Korea untuk ke ada pembagian voucher. panitia nanti akan mengundi ya untuk voucher itu tapi kalau suntik seperti kan tidak bisa di lokasi karena takut Iya. terbuka. Tercemar Jadi apa boleh ya? ke Grestelin tapi gratis juga itu. Jadi yang bagi yang beruntung ya bisa tahan flu lah. Ya, oke, iya. Seperti Dapat itu juga. perawatan tambahan. Iya. Ya, oke. Pokoknya tadi dari segi keamanan, kemudian rentetan acara, Iya. tambahan-tambahan informasi juga sudah disampaikan oleh Ko RT. Kalau Ko Henry sendiri mungkin hingga saat ini sudah ada konfirmasi dari pihak-pihak tokoh-tokoh publik nih yang akan hadir juga di tanggal 2 dan 12? Ya, Sudah ada siapa saja kami kok? sudah audiens itu PJ Gubernur Sulsel sudah mengatakan siap sepanjang tidak ada usaha yang kegiatan penting di kementerian. Baik. Bapak Kapolda juga sudah sangat antusias mau hadir. Bapak Pandam juga kami sudah audiens. Bapak Radon Tamal 6 juga yang bersedia. Termasuk Pak Wali Kota. Baik. Nah itu. Kan Kementerian Agama juga saya sudah audiens kemarin. Kan Kementerian Agama dia juga siap hadir sepanjang tidak ada tugas negara lebih penting. Siap. Iya. Jadi sudah terkonfirmasi hadir Iya. selama Iya. tidak ada kendala atau agenda tambahan agenda di luar tambahan. kota atau lebih penting gitu ya. Iya. Oke, baik. Dari Koroi sendiri mungkin tadi yang saya mau tanyakan juga mengenai ini kan arak-arakan dewa. Iya. Boleh disampaikan mohon izin untuk dewa-dewi apa saja mungkin yang akan keluar nantinya dan juga sudah mendapat persetujuan. Iya. Apalagi mungkin kita ketahui nih dari beberapa wihara yang terlibat atau juga setia kelenteng yang terbesar adalah Wihara Girnaga nih dan paling megah nih bangunannya. Betul. Luar biasa. Ada dewa-dewi apa saja yang akan keluar nih kok? Ya, jadi sungguh menggembirakan ya. Hampir semua wihara-wihara Iya. kelenteng yang besar-besar itu pada keluar dan mengeluarkan dewa-dewa yang utama di kelenteng tersebut. Misalnya ya sebutlah kelenteng Kuangkong. Iya. Kelenteng Kuangkong itu mengeluarkan 2 kyo. Kyo itu ya seperti rumah dewa yang akan digunakan untuk mengeluarkan dewanya. Jadi Kuangkong itu akan mengeluarkan dewa Kuangkong sendiri. Oke, Kemudian ada Dewi Kuang Im ya yang juga tentu udah lama di sana. Kemudian ada Sianma, kemudian Dewi Syama juga sendiri ada keluar. Terus ada beberapa dewa-dewa yang itu kalau salah Sianma itu ada 4 gitu ya. Kemudian dari Wihara Girinaga itu mengeluarkan Buddha Gotama sendiri ya, Buddha Gotama itu adalah patung Buddha, rupang Buddha yang paling tua, paling lama. Pertama kali berada di Wihara Girinaga yang dulu masih gubuk-gubuk, patung Buddha itu udah ada, rupang Buddha itu yang akan diarak. Kemudian ada Semenfo ya, Pak Pom yang Brahma yang 4 muka. Iya. Kemudian ada Tian Shan Shanti dan Pangkotiwang, dalam satu kyo ada 2 gitu. Nah, kemudian juga untuk memberikan suatu semangat kepada peserta ya yang jumlahnya 1000 lebih dari wihara Girinaga itu kita siapkan ada undian ya, door prize 2 motor ya, ada motor 2 motor ya, kemudian ada sepeda ya, sepeda ada 2, kemudian ada motor listrik ya, dan sepeda listrik gitu ya. Juga ada hadiah-hadiah menarik yang lainnya yang jumlahnya ratusan gitu untuk kita undi secara fair untuk kepada para peserta yang mungkin mereka punya kans untuk bisa menang karena mereka semua bawa hati yang baik untuk mengangkat kyo gitu. Nah, kemudian kelenteng-kelenteng ya wihara yang lain juga begitu ya. Mereka ada juga dari Chosukong, itu jauh-jauh dari Takalar. Mereka juga mengeluarkan dewanya sendiri yaitu Chosukong. Pangkoong. Oh ya, Pangkoong, sorry, Pangkoong ya, Pangkoong gitu. Jadi antusiasnya luar biasa ya, dan tentu kita harapkan warga masyarakat yang ada di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan ini ayo bisa datang ke Makassar tanggal
2 dan tanggal 12 gitu. Karena sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Momen besar seperti ini, apalagi Benar. kalau bicara soal hadiah tadi yang disampaikan Ko Roy, pastinya masyarakat lebih antusias lagi nih Ko. Dan juga untuk bergabung itu tidak dikenakan biaya kan Ko? Enggak, sama sekali. Berarti Free. sekali lagi tadi chance atau kesempatan buat masyarakat Kota Makassar atau juga masyarakat dari daerah yang lain di Sulawesi Selatan bisa mendapat kesempatan yang sama gitu untuk mendapat undian dan juga hadiah door prize. Oke. Terakhir mungkin sebelum kita ke closing statement, tentunya ada harapan begitu yang mau direalisasikan atau mungkin diharapkan dapat terjadi nih dalam event besar ini kok. Dimulai dari Ko Roy sendiri mungkin harapan terbesar. Ya, harapan terbesar itu bahwa budaya Chinese ya yang selama ini mungkin kelihatannya tertutup begitu ya, eksklusif, itu bisa terbuka ya, dan kita membuktikan bahwa budaya Chinese itu tidak eksklusif ya, itu terbuka dan secara terang benderang bisa disaksikan dan itu menyangkut banyak hal-hal yang positif yang bisa dipelajari, bisa diketahui dengan budaya-budaya yang ada di budaya Tionghoa gitu ya. Dan kemudian kita ingin bahwa budaya itu akan melintasi segala golongan gitu, segala golongan baik dari golongan apapun begitu ya. Ya buktinya kita bisa buktikan kita bisa berpadu dalam budaya-budaya lokal dan kita bersama berjalan gitu ya. Jadi kita memperlihatkan bahwa wah kita ini damai gitu, dan bukan hanya hanya omongan saja, teori aja gitu, tapi benar-benar satu kebersamaan gitu ya. Kita berbaur menjadi satu dan bisa dibuktikan pada hari hanya nanti pada tanggal 2 Februari itu ya. Tidak ada lagi wah ini saya etnis Tionghoa, ini orang pribumi dan sebagainya, orang yang apapun mereka bisa angkat kio gitu ya, angkat dewa, mereka bisa berdoa sampai wah enak senang sekali, bahagia sekali. Nah silakan dibuktikan nanti, jadi bukan hanya teori aja gitu, itu yang kita mau munculkan gitu, perlihatkan langsung ke masyarakat luas gitu loh. Atau juga memberi edukasi begitu ya, benar. mengenai budaya dan juga bagaimana agama mungkin tadi disebutkan, dan paling tidak adalah tidak ada eksklusivitas, yang perlu dihadirkan adalah inklusivitas yang ada di Kota Makassar. Oke, dari Ko Henry sendiri, harapan terbesar dengan adanya agenda Festival Cap Gome 2025 ini seperti apa? Ya, semoga Kota Makassar aman dan tentram dalam kebersamaan dalam keberagaman. Baik. Itu aja. Sesingkat itu ya. Itu Tapi artinya mendalam gitu ya. Oke. Terima kasih Ko Henry. Kalau dari Ko Henry sendiri ini sebelum kita ke closing statement atau juga mengajak Tribuners, sebenarnya harapan terbesar dari adanya agenda besar ini atau juga harapan dari tahun Sio Ular nih di tahun 2025? Iya. Sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Ko Roy dan Ko Henry itu. Tapi saya hanya menambahkan saja ya bahwa memang harapan kita sesuai dengan tema adalah kebersamaan dalam keberagaman. Jadi kita ingin memperlihatkan nanti kita mulai dari arah-arahkan dulu bahwa barisan itu memang barisan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi depan nanti ada burung Garuda, bendera merah putih dan dilanjutkan seterusnya gitu. Karena kita tidak mungkin bisa membangun kalau kita tidak punya rasa kebersamaan, itu tidak mungkin. Kalau untuk saya menambahkan yang untuk tanggal 12 itu kembali saya ke situ saja, bahwa di tengah kondisi perekonomian yang agak sulit, kita UMKM ini kita mampu bangkitkan dengan harapan ke depan dia makin lebih baik, mandiri ya seperti itu yang kami harapkan juga dari panitia dan terutama dari DPD Walubi selaku penerima rekomendasi dari pemerintah kota itu. Oke, yang paling tidak meningkatkan perekonomian juga itu yang menjadi tujuan penting. Iya. Mungkin ditambahkan oleh Ko Roy, izin kok. Tadi pertanyaan saya mengenai harapan di tahun ular Sio Ular ini 2025 seperti apa? Mungkin boleh dianalogikan lah dengan Sio Ular di tahun ini. Iya. Wah, tentu kita ini semua ya, bukan hanya saya ya yang kita ada di studio ini ya. Baik. Semua warga Makassar, mungkin di Indonesia bahkan di dunia ya, suatu kedamaian yang hakiki ya, suatu kebahagiaan kedamaian yang benar-benar bisa dirasakan, dan kita harapkan di tahun ular nanti benar-benar kebahagiaan itu menjadi milik kita semua ya, dan tentu
kita pingin itu sudah wajar, tentu dengan doa yang kita pancatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan tentu dengan doa juga belum cukup ya, tentu harus banyak-banyak berbuat baik, buat pahala ya, pahala kebajikan, dan salah satunya adalah seperti dengan mengadakan UMKM itu ya, tanggal 12 itu ya kita membuka booth-booth itu, stand-stand, tidak mengambil untung, benar-benar itu biaya kita listrik. Biaya listrik, dan malah kita ada subsidi gitu, memberikan subsidi, panitia memberikan dari DPD Walui memberikan subsidi supaya bisa terjangkau dan mereka itu bisa mendapatkan untung gitu ya. Jadi kita tidak mendapatkan untung dengan membuka stand-stand booth itu, kita benar-benar dengan tulus supaya mereka tuh yang buka stand dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah itu suatu juga pahala ya, kebajikan gitu, yang nyata gitu, bukan hanya doa saja gitu ya. Nah itulah harapan kita, dengan efek itu bisa menimbulkan kebahagiaan yang hakiki untuk di tahun 2025, di tahun ular, sehingga kita semua bisa bahagia. Ya, gitu. Sadu. Iya, sebagai closing statement, mohon izin Ko Henry boleh mengajak Tribuners untuk ikut serta di tanggal 2 dan juga 12 Februari, dan mungkin ajakan langsung dari Ketua Walubi sepertinya lebih menggugah ini ya, perasaan. Silakan Ko Henry. Ya, sahabat-sahabat Tribuners, datanglah pada tanggal 2 Februari 2025 untuk melihat dan menyaksikan acara arak-arakan Dewa Dewi dan kirab budaya di Jalan Sulawesi, Kota Makassar. Dan pada tanggal 12 bulan 2 2025 itu kita adakan acara pesta kuliner Cap Gome. Jadi teman-teman Tribuners kalau bisa hadir dan saksikan. Baik, hadir dan saksikan langsung ya. Langsung. Ditambahkan Ko RD atau Ko Roy, silakan Ko. Ya. Oh iya, terima kasih. Kita cuman harapan kami itu seperti begini, bahwa seperti yang dikatakan tadi, ini sangat disayangkan kalau tidak mengikuti. Bukan pertama ya seperti itu yang tadi disampaikan Ko Roy, bahwa Araraka itu tidak mudah. Untuk 12 mau setuju ini persoalan ini yang tidak mudah. Nah ini terjadi. Apakah bisa terjadi tahun depan? Mungkin. Peluangnya tidak tahu berapa persen. Karena kan yang lalu-lalu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Padahal sudah pernah dilakukan. Jadi sangat disayangkan bahwa sampai tidak menyaksikan event sebaik itu gitu. Nah, tanggal 12 juga seperti itu. Jadi kami dari DPD KCBI mengajak bahwa untuk ikut. Inilah salah satu best moment di 2025 di Kota Makassar. Bayangkan dari Jakarta, dari Surabaya, saya kebetulan tahu beberapa mau datang, mau menghadiri, malah mau ikut angkat. Kita orang Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar malah melewatkan kesempatan itu. Ya, saya pikir kami pikir seperti itulah. Singkatnya seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau misalnya Tribuners mau titip dititipkan tempat nih, kan pasti targetnya banyak orang yang akan datang. Kira-kira titik mana tuh kok yang bisa ditempati oleh Tribuners? Yang mana? Sepanjang di Jalan Sulawesi tuh, dekat mana kira-kira? Penontonnya? Tanggal 2 sepertinya ya. Tanggal 2. Iya, dan mungkin juga untuk penonton. Iya, untuk penonton. Dan tak kalah lengkap mungkin juga tanggal 12 ya, pastinya juga ramai gitu ya. Kira-kira di titik mana tuh kira-kira? Kalau dari rekayasa yang sudah ada, yang punya tempat atau space yang lebih lowong lah dibandingkan yang lainnya. Kalau dari hasil kemarin dengan rekayasa lalu lintas untuk tanggal 2, ya saya bicara dengan pihak Dishub, dengan pihak ini, Satpol, mereka udah pusing. Karena dia yakin full. Iya, jadi makanya ini bagaimana ini ya. Jadi mereka ini memetakan ini, itu parkiran agak jauh, apa segala macam, karena mereka malah yakin sekali ini bakal pecah. Membludak sekali. Tanggal 12 lebih-lebih lagi sebenarnya karena space lebih kecil. Karena ada UMKM tadi. Ya, space UMKM lebih kecil, dan kita perlu tahu bahwa kan pada saat itu puncak Cap Gome itu etnis Tionghoa sembahyang ada semua Pak ya. Juga, ya. Di Klenten pada malam hari itu ya. Nah, itu jadinya memang di subnya juga pusing. Artinya mereka mampu menguraikan, membuat rekayasanya, tapi rekayasa fokus ke parkiran. Iya, paham. Untuk manusianya ini kan nggak bisa dibendung. Oke, siap. Gitu. Jadi yang memang seperti tadi bahwa ya memang kita fokus di pengamanan memang pastinya. Kita harus pada hari H itu fokusnya di pengamanan.
target kami itu memang 50.000 ya, kurang lebih Iya. pengunjung. Ya. Jadi mungkin yang bisa disampaikan buat Tribuners, jaga-jaga itu harus perhatikan diri sendiri, Iya. perhatikan barang bawaan. Betul, Iya. itu saya sampaikan Iya. memang itu. Ditambahkan Takut mungkin copet, ya. Jadi waktu kita rapat dengan pihak keamanan, Iya, itu sudah mereka disampaikan. sudah memberikan satu perhatian khusus ya bagi penonton untuk hati-hati bawaannya kayak HP, benar. ya tas-tas dan barang berharga dan sebagainya. Kali ini belasan ribu sampai mungkin puluhan ribu akan tumpah ruah gitu sepanjang jalan untuk tanggal 2 itu mereka akan datang untuk menonton langsung gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan banyak juga yang berniat jahat gitu ya. Itulah itu antisipasi. Kalau menonton mungkin bisa datang lebih awal ya, untuk bisa mengambil tempat posisi yang bagus untuk dilewati gitu ya. Ya mungkin jalan-jalan besar seperti Jalan Irian lah gitu ya, itu kan tempatnya agak besar dibanding Jalan Sangir gitu. Gitu. Oke, siap. Jadi mungkin ini pesan untuk Tribuners yang mau ikut serta, tidak mau ketinggalan. Tadi sudah diwanti-wanti juga, perlu menjaga barang bawaan, kemudian bagaimana save dirinya sendiri gitu ya. Atau juga mungkin bagi mereka yang sedang tidak enak badan, lebih baik mungkin tidak ke sana ya, karena nanti akan berdesak-desakan, kemudian sumpek dan sebagainya. Ya itu yang perlu diperhatikan. Pastinya yang paling penting adalah memperhatikan diri sendiri dan kesehatan diri sendiri. Oke, terima kasih Ko Roy, Ko Henry, dan juga Ko Erdi atas waktunya. Semoga agenda besar ini di tahun 2025, Festival Cap Gome 2025 bisa terrealisasi dengan lancar, aman, tertib, dan damai ya. Semoga juga apa yang dicita-citakan juga bisa terlaksana dan juga tercapai. Saya personal mewakili Tribun Timur mengucapkan Singing Pilot, Senti Cheng, Hawa Selui, sehat sukses selalu buat narasumber kita. Sukses acaranya. Terima kasih Bapak sekalian. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual spesial Hari Raya Imlek. Tentunya saya juga mewakili Tribun Timur dan juga para narasumber untuk mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakan, dan juga tentunya kita menginginkan kemeriahan dan juga kebahagiaan di tahun 2025 ini. Saya Fiona Najiretno mewakili ketiga narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.